Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Sari Belajar Hidup dari Jakarta Cerita. Seperti biasa, kita buka dalam dulu jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa beli serabut abu. Jumpa lagi dengan anak Delika. Terima kasih sudah mampir di channel aku. Kali ini kita akan membahas salah satu kisah sahabat Rasulullah yang padahal sudah membenci Islam, tapi beliau malah menjadi sahabat Rasulullah SAW. Bagaimana ya kisahnya? So, nggak usah berlama-lama. Happy watching. Yaps, ini adalah kisah dari Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah bin Abu Jahal merupakan putra dari paman Rasulullah yang bernama Abu Jahal. Itu berarti Ikrimah ini sepupu dari Rasulullah SAW. Ayahnya bernama Abu Jahal dan ibunya bernama Ummu Jalib bin Amr yang merupakan seorang bangsawan dari suku Quraisy. Beliau lahir pada tahun 598 Masehi, tepatnya di kota Mekah, Saudi Arabia. Ketika Rasulullah SAW menyebar dakwah secara terangan, Ikrimah bin Abu Jahal saat itu berusia 30 tahun. Sebenarnya, Ikrimah ini tidak sepenuhnya membenci kaum muslimin dan Rasulullah, tetapi atas desukan dari ayahnya Abu Jahal, Ikrimah ini menurut apa kata ayahnya sehingga turut memerangi kaum muslimin dan Rasulullah SAW. Ikrimah terkenal sebagai seorang pemimpin pasukan berkuda yang sangat mahir dalam berkuda. Bahkan ia selalu berada di posisi paling depan dalam pasukan berkuda. Sebelum masuk Islam, Ikrimah ini turut menyiksa kaum muslimin yang sudah masuk Islam. Bahkan Ikrimah bersumpah dalam perang Badar bahwa ia tidak akan kembali ke kota Mekah sebelum berhasil mengalahkan dan memusnahkan kaum muslimin. Begitu membencinya ya Ikrimah ini kepada kaum muslimin. Nah, ketika perang Badar, Ikrimah ini memimpin pasukan berkuda dari golongan kaum Quraisy yang melawan kaum muslimin. Namun pada perang Badar, Abu Jahal mengalami kekalahan dan tewas dalam peperangan tersebut. Hal ini membuat Ikrimah yang awalnya hanya menuruti ayahnya untuk membenci kaum muslimin, malah semakin menjadi-jadi dan membuat ia benar-benar memusuhi kaum muslimin karena kematian ayahnya pada perang Badar, dan ia pun berhasil meloloskan diri dari peperangan tersebut. Ayahnya yang tewas dan dia berhasil kabur. Nah, setelah kabur ini ia pun membalaskan dendamnya pada perang selanjutnya, yakni perang Uhud. Nah, pada perang Uhud inilah Ikrimah membalaskan dendamnya atas kematian dari ayahnya Abu Jahal. Ikrimah memimpin pasukan berkuda dan ia berada di barisan paling depan pada perang Uhud tersebut. Perang Uhud inilah yang kemudian menjadi peperangan balas dendam antara kaum muslimin dan kaum Quraisy. Namun pada perang Uhud inilah kaum muslimin mengalami kekalahan atas kalahnya pasukan panah dari golongan kaum Quraisy, sehingga kaum Quraisy pun memperoleh kemenangan pada perang Uhud tersebut. Sedangkan pada saat perang Khandaq, Ikrimah menjadi salah satu pasukan yang mengepung kaum muslimin. Namun ketika mengepung tersebut, Ikrimah ini kehabisan kesabarannya sehingga pasukannya pun menyerang kaum muslimin dan berakhir dengan serangan panah oleh kaum muslimin yang mengakibatkan pasukan Ikrimah pada perang Khandaq ini mengalami kekalahan. Lalu kapan Ikrimah masuk Islam? Setelah terjadi perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq ini, kemudian
ada peristiwa yang bernama Fatu Mekah atau peristiwa Fatu Mekah, di mana pembebasan kota Mekah ini dipimpin oleh Rasulullah SAW bersama kaum muslimin lainnya yang bersama-sama masuk ke kota Mekah dan memerintahkan pasukannya agar tidak menyerang kaum muslimin apabila tidak Rasulullah memimpin kaum muslimin agar tidak menyerang kaum musyrikin apabila mereka tidak menyerang. Jadi kalau mereka nggak menyerang, jangan menyerang gitu. Rasulullah berpesan seperti itu. Namun Ikrimah dan orang pasukannya ini yang sepaham dengan Ikrim, awalnya kaum musyrikin ini setuju, kaum Quraisy ini setuju untuk tidak menyerang kaum muslimin. Namun Ikrimah dan pasukannya yang sepaham dengan Ikrimah ini melanggar perjanjian tersebut dan menyerang kaum muslimin saat itu juga. Tak menunggu waktu lama, di bawah pimpinan Khalid bin Walid, pasukan kaum muslimin pun berhasil mengalahkan pasukan Ikrimah dan membuat Ikrimah melarikan diri dari kota Mekah tersebut. Nabi Muhammad kemudian menetapkan hukuman mati kepada Ikrimah karena perlawanannya tersebut. Sementara kaum Quraisy lainnya mendapat ampunan dari Rasulullah SAW. Ikrimah yang melarikan diri ke Yaman, sementara Ummu Hakim, istrinya dan 10 wanita suku Quraisy memohon ampun kepada Nabi Muhammad SAW dan diterima ampunannya oleh Rasulullah dan dimaafkan. Mereka juga memintakan ampun untuk Ikrimah kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad pun memaafkan Ikrimah bin Abu Jahal tersebut. Dari situlah Ikrimah bin Abu Jahal ini memutuskan untuk masuk Islam dan menjadi bagian dari kaum muslimin lainnya. Ikrimah kemudian menjadi salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Beliau ikut memperjuangkan agama Islam setelah pembebasan kota Mekah tersebut. Setelah beliau masuk Islam, beliau ikut berjuang menyebarkan agama Islam. Kemudian beliau juga membantu ketika sepeninggal Rasulullah kan digantikan oleh Abu Bakar. Nah, Ikrimah ini juga turut membantu Abu Bakar dalam masa kekhalifahannya. Pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, Ikrimah dan pasukannya ini diperintahkan oleh Abu Bakar untuk memerangi kaum murtad di Yamamah. Ikrimah kemudian bergegas pergi untuk berangkat dan menyerang pasukan yang dipimpin oleh Musailamah Al-Kadzab tersebut. Namun pasukan Ikrimah berhasil dikalahkan oleh pasukan Musailamah Al-Kadzab dan berpencar mundur. Akibatnya Ikrimah meninggal dalam keadaan syahid pada tahun 636 Masehi. Itu tadi teman-teman, singkat cerita dari kisah Ikrimah bin Abu Jahal, seorang yang mewadai kaum muslimin, justru ia mati syahid dalam peperangan membela agama Allah. Jadi kita nggak bisa menjudge orang itu buruk seterusnya, karena tiap orang ada masanya. Maksudnya orang itu bisa berubah baik kapanpun. Dari kisah ini juga kita bisa belajar bahwa yang jahat nggak terus jahat, yang buruk nggak terus buruk, tetapi Rasulullah mencerminkan sifat teladan bagi kita untuk selalu memaafkan kepada siapapun. Oke teman-teman, terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.